Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wafika. Saya dari kelas 2B PIAUD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode dan pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa macam metode dan pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, metode bercerita. Bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau sesuatu kejadian yang sungguh-sungguh terjadi maupun yang reka belakang. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawa cerita kepada anak secara lisan. Metode bercerita adalah penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Oleh karena itu, materi yang disampaikan berbentuk cerita yang dari awal dan akhirnya berhubungan erat dalam kesatuan yang utuh. Maka, cerita tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tujuan bercerita bagi anak usia 4-6 tahun adalah agar anak mampu mendengarkan dengan saksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Anak dapat bertanya apabila tidak memahaminya. Anak dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, anak dapat menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengar dan diceritakan, sehingga hikmah dari isi cerita dapat dipahami dan lambat laun dapat didengarkan, diperhatikan, dan dilaksanakan. Dan dapat pula cerita tersebut disampaikan. Ada 7 macam metode bercerita kepada anak usia dini, antara lain: yang pertama, membaca langsung dari buku cerita. Yang kedua, bercerita dengan menggunakan ilustrasi dari gambar. Yang ketiga, menceritakan melalui dongeng. Yang keempat, bercerita dengan menggunakan papan flanel. Yang kelima, bercerita dengan menggunakan media boneka. Yang keenam, dramatisasi suatu cerita. Yang ketujuh, bercerita sambil memainkan jari tangan. Dari metode cerita ini pula ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Seperti yang pertama, sesuai dengan tingkat perkembangan dan lingkungan anak-anak, tempat, dan keadaan. Yang kedua, isi cerita harus bermutu pendidikan seperti nilai, moral, dan tujuan perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, pembahasannya harus sederhana dan mudah dimengerti anak-anak. Yang keempat, memperhatikan daya kemampuan anak yang dibedakan berdasarkan usia, antara lain usia 3-4 tahun tahap kemampuan pendengaran cerita dari 7-10 menit. Usia 4-6 tahun tahap kemampuan mendengar cerita dari 10 dengan 20 menit. Usia 5-6 tahun tahap kemampuan pendengaran cerita 20-25 menit. Yang ketiga, metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu bentuk mengajar di mana dalam menyampaikan pelajaran, pendidik mengajar peserta didik untuk mengunjungi dan mengamati secara langsung kepada objek yang akan dipelajari yang terdapat di luar kelas. Dengan melaksanakan karya wisata, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Metode karya wisata berfungsi sebagai kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran. Juga merupakan metode pembelajaran yang mengajarkan peserta didik ke suatu yang di luar kelas. 3. Metode Montessori. Untuk pendidikan usia dini, penerapan metode Montessori di sekolah-sekolah pada umumnya adalah sebagai berikut. A. Kemampuan berbahasa. Anak-anak dilatih untuk berkomunikasi di hadapan orang banyak. Salah satu contohnya adalah meminta anak-anak bercerita atau mempresentasikan tema tertentu setiap minggu di kelas. Selain itu, anak-anak dapat diperkenalkan dengan huruf melalui permainan. Mereka tidak akan merasa sedang belajar, tetapi mereka akan mengingat semuanya karena bermain. Kemampuan setiap anak berbeda-beda, sehingga guru tidak memaksa setiap anak melakukan hal yang sama di saat yang sama.
B. Budaya. Anak-anak diajarkan untuk mengantri, sikap sopan santun, tata krama, dan kebaikan. Mereka diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan melakukan itu sebelum makan. Yang keempat, metode Beyond Center and Circle Time atau disingkat dengan BCCT. Metode ini menempatkan setting lingkungan main sebagai pijakan awal dan memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Pendekatan ini juga memiliki standar operasional yang berlaku, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan selalu memberikan pijakan sebelum dan setelah anak bermain dan dilakukan dalam posisi duduk melingkar. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.